di mana disebutkan bersama bahwa Majelis Rakyat Papua yang telah itu mendapatkan sendiri, sehingga tentu MRP yang mempunyai kewenangan dapat menindaklanjutinya. Juga yang pertama, segala puji syukur bagi Tuhan karena di tengah-tengah seluruh aktivitas dan kondisi yang ada di wilayah Papua, kami secara khusus di Kabupaten Biak Numfor tepatnya dapat melaksanakan rapat dengar pendapat dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor, dan hari ini kami telah mewakili elemen masyarakat yang ada untuk menyerahkan hasil rapat dengar pendapat yang direkomendasikan kurang lebih 33 poin yang telah direkomendasikan, dan kami telah menyerahkannya kepada Yang Mulia Majelis Rakyat Papua, sehingga kurang lebih 33 item yang telah disepakati dan direkomendasikan oleh seluruh elemen telah kami serahkan. Semoga ini dapat dilanjutkan oleh Yang Mulia Majelis Rakyat Papua, baik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, untuk dapat menjadi referensi dalam evaluasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Majelis Rakyat Papua, kita menyampaikan terima kasih, bangga dan apresiasi kepada Bupati Kabupaten Biak Numfor yang tentu mempunyai niat yang tulus untuk membangun rakyat Papua melalui proses RDP yang sudah difasilitasi pada siang hingga malam tadi, dan kemudian sudah diserahkan kepada kami. Dan tentu secara konstitusional sudah sangat clear dan jelas, kita punya acuan dasar hukum yang clear, dan kita akan menindaklanjuti sesuai dengan dasar hukum yang ada. Iya, ini saya pikir kita menyampaikan terima kasih banyak karena tentu ini adalah pendapat dari masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang tentu telah dirumuskan oleh tim RDP Kabupaten Biak Numfor, memberi masukan dengan menyampaikan 33 item yang diharapkan menjadi substansi daripada proses perubahan Undang-Undang Otsus ke depan. Dan tentu mungkin ada pendapat dari kelompok-kelompok lain. Kita MRP sangat menghargai karena pasal 20, 27, 77 dan 78 itu sudah menjadi dasar. Silakan nanti menyalurkan kepada Majelis Rakyat Papua. Kita akan mendokumentasikan dan secara konstitusional kita teruskan kepada pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan aspirasi dan pendapat ini. Tapi khusus untuk terkait usulan perubahan Undang-Undang Otsus, tentu sangat jelas kita akan teruskan kepada DPRP, dan tentu ini merupakan satu kemajuan dari Kabupaten Biak Numfor karena di kabupaten-kabupaten dan 4 wilayah adat yang lain tidak dapat menyelenggarakan RDP karena ada masalah yang mengganjal, ada situasi yang tidak kurang kondusif gitu yang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga kita tidak bisa menyelenggarakan RDP di 4 wilayah adat yang lain. Tapi kita bersyukur bahwa
rupanya dalam Otsus ada demokrasi yang dibungkam secara sengaja dan paksa, dan mungkin itu sebabnya kadang-kadang kita mau bilang Otsus ini otonomi khusus atau otonomi kasus, ya itu karena otonomi khusus ini kasus-kasusnya semakin banyak, mau bilang pelanggaran HAM, intimidasi, pembungkaman, dan segala macam. Nah, kita harap ini tidak terjadi, karena kita bicara orang asli Papua sebagai tuan di negerinya sendiri, berarti orang Papua harus diberikan hak dan kesempatan untuk dapat memimpin. Nah, ini kan apa namanya? Ini yang terpenting gitu. Kita tidak butuh uang yang banyak, tapi kita butuh anak-anak kita 100% masuk di ASEAN, 100% tes AQUAL itu lulus. Bukan 10 yang tes AQUAL lalu 2 saja orang asli Papua yang lulus. 100% tes IPDN lulus. Bukan dari 100 lalu hanya 20 orang yang lulus. Itu nggak benar itu. Jadi kita ingin supaya kesempatan chance yang ada itu dapat diberikan kepada orang asli Papua, termasuk di dalam pasal 28 yang tadi ada dalam 33 item itu, bahwa rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik harus memprioritaskan orang asli Papua. Ayat yang keempat, partai politik dalam rekrutmen politik wajib meminta pertimbangan MRP. Mana selama 20 tahun ini? Terima kasih.